Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membongkar satu teknik komunikasi yang cukup menarik nih. Oke. Sumbernya dari buku How to Talk to Anyone karya Lel Lons. Fokus kita kali ini adalah gimana caranya membuat orang lain tahu apa untungnya buat mereka. Soal WIFM itu ya, what's in it for me? Betul. Tapi ada twistnya sedikit. Kita semua kan tahu ya, orang itu naluriahnya pasti mikir untungnya buat saya apa nih. Iya, selalu itu. Nah, sumber ini bilang justru mengakui dan membahas WIFM ini secara terbuka. Itu kunci jadi komunikator hebat. Betul sekali, buku ini menyebut mereka big winners. Jadi mereka nggak cuma paham soal WIFM, tapi belak-belakan. Belak-belakan soal... Soal manfaat buat kedua pihak. Jadi nggak ada agenda tersembunyi gitu. Nah ini menurut sumbernya justru yang bikin orang cepat percaya. Langsung ke intinya aja. Oke, menarik. Mari kita kupas lebih dalam deh. Teknik spesifiknya, ini teknik #80, judulnya Bear the Burite WIFM and WIFY. WIFY, what's in it for you ya? Iya, intinya tuh sederhana tapi kuat. Kalau Anda mau ngajak ketemu atau minta tolong, ya jujur aja. Bilang untungnya buat Anda apa, WIFM-nya. Sekaligus bilang apa untungnya buat orang itu, WIFY-nya. Meskipun ya mungkin untungnya buat dia kecil banget atau bahkan nol. Jadi meskipun untungnya nggak seberapa buat dia, tetap diomongin aja gitu. Justru itu poinnya, kejujuran. Oke. Yang menarik, ini bukan sekedar sopan santun biasa loh. Ada dasar psikologisnya. Oh ya, gimana tuh? Sumber ini jelasin, kita semua kan secara alami bergerak menuju kesenangan dan menjauhi rasa sakit. Nah, mikirin untung rugi suatu interaksi itu bisa dianggap sakit mental. Maksudnya butuh usaha gitu ya? Malas mikir? Iya, butuh usaha mental. Jadi, pas Anda secara eksplisit bilang apa manfaatnya buat dia, Anda pun seolah-olah ngerjain PR buat dia. Anda ngurangin beban mikirnya. Jadi kita sebenarnya menyederhanakan proses dia ambil keputusan ya? Tepat. Dengan langsung bilang, ini loh untungnya buat saya, terus ini untungnya buat kamu, dia nggak perlu nebak-nebak lagi, hemat energi dia juga. Persis. Sumbernya kasih contoh sales profesional kayak Brian Tracy. Dia nggak buang waktu. Langsung to the point. Iya, langsung mulai dengan bilang manfaat spesifik buat klien. Misalnya, pakai ini bisa naikin penjualan Anda 20-30%. Jelas banget kan WIFI-nya? Wah, iya. Contoh di buku itu sendiri juga bagus ya. Yang soal penulisnya mau minta nasihat dari Sam, kepala asosiasi pemasaran itu. Oh iya, yang itu. Dia jujur banget ya pas ngajak makan siang. Gimana dia bilangnya? Dia bilang, terus terang, saya butuh nasihat bisnis Anda. Nah, itu WIFM penulisnya, jelas banget. Oke, terus untungnya buat si Sam apa? Nah, penulisnya juga bilang apa adanya, kurang lebih, ya paling nggak Anda dapat makan siang enak sama temen ngobrol yang oke lah. WIFM-nya diungkapkan jujur, walau kelihatannya kecil. Justru kejujuran kayak gitu yang bikin orang respect ya nggak sih? Betul. Daripada pura-pura ada untung besar buat Sam padahal ya cuma makan siang itu. Ini nunjukin si penulis menghargai waktu dan kecerdasan Sam. Dan kalau kita tarik ke gambaran besar nih, menyembunyikan WIFM atau WIFI itu resikonya gede. Resikonya apa? Sumber ini bilang kalau niat asli Anda ketahuan belakangan, wah Anda bisa dicap licik, sly fox gitu istilahnya. Wah, nggak enak banget ya dicap gitu. Makanya, sebaliknya, keterbukaan dari awal itu justru membangun reputasi sebagai orang yang terus terang, straight shooter. Ini soal integritas, fondasi hubungan jangka panjang. Pasti kita semua pernah deh ngerasa ada yang nggak jujur soal niatnya kita. Pas tahu rasanya nggak enak banget kan? Iya, pasti. Ternyata, menurut sumber ini, jauh lebih baik jujur meskipun manfaatnya mungkin kelihatan timpang, daripada sedikit aja nggak jujur soal niat. Benar sekali. Ketidakjujuran kecil soal niat itu bisa merusak kepercayaan lebih parah daripada mengakui manfaat yang mungkin ya nggak seimbang. Orang ternyata lebih menghargai transparansi. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda yang denger ini, kalau mau minta tolong atau mengajukan sesuatu, jangan takut bilang kenapa ini penting buat Anda. Iya, ungkapkan aja WIFM Anda. Dan sumber ini juga ngingetin, seringkali loh perasaan senang karena bisa membantu atau merasa dihargai, itu udah jadi imbalan yang cukup buat orang lain. Nah, itu poin penting. Kesenangan emosional itu sendiri udah jadi WIFI yang berharga. Jadi dengan kita transparan, kita justru ngasih kesempatan mereka buat ngerasain senangnya membantu itu ya. Tepat. Jangan menahan kesenangan itu dari mereka dengan bersikap nggak jelas.
Jadi intinya menurut sumber ini, transparansi soal untungnya buat saya apa, untungnya buat Anda apa, itu bukan manipulasi ya. Bukan sama sekali. Tapi justru inti komunikasi efektif ala big winners itu. Keterbukaan yang membangun hubungan kuat, bukan sekedar transaksi sesaat. Iya, betul. Ini jadi bahan refleksi yang menarik sebenarnya. Coba Anda pikirin interaksi belakangan ini. Oke. Ada nggak situasi di mana Anda mungkin bisa lebih terbuka soal WIFM Anda dan WIV orang lain? Kira-kira gimana kalau Anda lakukan itu? Bakal mengubah dinamika hubungan nggak, baik di kerjaan maupun personal? Pertanyaan bagus tuh. Sumber ini juga sempat nyinggung soal keseimbangan bantuan atau favor bank dalam hubungan. Nah, transparansi model begini nih secara nggak langsung bisa ikut memperkuat rekening saling bantu itu. Jadi lebih sehat hubungannya. Menarik sekali pembahasannya. Semoga kupasan dari sumber ini memberi perspektif baru ya buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.